Tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga Muhammad Rizky Bilar akhirnya bisa bernafas lega setelah kasus dugaan KDRT yang dilaporkan istrinya Lestiani alias Lesti Kejora resmi dihentikan melalui surat SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan yang dikeluarkan Polres Metro Jakarta Selatan kemarin. Di hadapan masing-masing kuasa hukum, perwakilan penyidik dan tokoh agama, Lesti mengaku lega dan terima kasih atas keluarnya surat sakti penghentian kasus ini. Sebaliknya, Bilar juga tak henti mengucap rasa syukurnya dan terima kasih atas kemurahan hati sang istri yang sudah memaafkan. Pada malam hari ini, saya selaku Kasat Reskrim akan mengupdate perkembangan penanganan perkara terkait laporan yang kami terima hingga 28 September penanganan perkara PKDRT yang dilaporkan oleh Saudari Lesti. Kami selaku penyidik telah selesai melaksanakan rangkaian proses mekanisme restoratif justice yang kami ambil dalam menangani perkara yang dilaporkan oleh Saudara Lesti. Pada marwahnya restoratif justice ialah memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak. Sehingga kami nyatakan pada malam hari ini proses mekanisme restoratif justice telah selesai kami laksanakan. Rangkaian-rangkaiannya kemarin kami telah melakukan pendampingan kepada Saudari Lesti melalui P2 TP2A, dan pada malam hari ini kami bersama Sekjen MUI selaku tokoh agama yang beliau melihat proses perdamaiannya seperti apa, dan alhamdulillah syarat material formil yang diatur dalam Perpol nomor 8 tahun 2021 terkait restoratif justice sudah kami penuhi, dan alhamdulillah sudah kami nyatakan selesai. Status tersangka dan proses hukumnya udah SP3? Ya, kami nyatakan demikian karena diatur dalam Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang restoratif justice, memberikan rasa keadilan kepada seluruh pihak, itu yang kami tempuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih untuk saudara-saudara kita semuanya yang udah hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah Allah memberikan kesehatan, umur panjang, dan terima kasih kembali sekali lagi untuk pihak kepolisian karena sudah memproses perdamaian ini dengan insya Allah cepat, dan sekali lagi terima kasih untuk Bapak Kapolres dan jajarannya, karena dari mulai saya lapor sampai proses perdamaian ini prosesnya Masya Allah sangat begitu membantu saya, sehingga insya Allah hari ini proses pendamaiannya juga diproses dengan cepat, dan insya Allah ini akan menjadi pelajaran yang besar juga untuk kami berdua khususnya. Dan sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf juga untuk masyarakat atas musibah yang menimpa kepada keluarga saya. Mohon doanya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran yang besar untuk kita bisa menjadi orang yang lebih baik ke depan. Mungkin dari saya, yang pertama saya dari hati saya yang paling dalam saya ingin mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Namun terima kasih juga kepada istri saya karena masih mau menerima saya kembali, masih mau memberikan saya kesempatan untuk belajar, untuk berbenah menjadi kepala rumah tangga yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga buat saya untuk terus belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi, terus belajar untuk menjadi ayah yang baik buat anak saya, suami yang baik buat istri saya. Ya, pada saat mengajukan permohonan maaf sempat memegang jantung, itu berarti apa yang disampaikan itu benar-benar tulus. Di hadapan tokoh agama yang turut mendampinginya, Lesti seolah hakul yakin jika kesempatan keduanya yang diberikan untuk Bilar akan dimanfaatkan suaminya sebagai jalan perbaikan diri. Bak Gayung bersambut, Bilar pun berjanji tak akan mengulang kembali perbuatannya dan berjanji akan menjadi suami yang baik. Insya Allah sih mudah-mudahan saya yakin bahwa
Dari pengalaman ini saya juga belajar dan suami saya juga akan belajar menjadi suami yang lebih baik. Kita tadi telah menyaksikan dan juga memberikan nasihat-nasihat kepada Mas Rizky Bilar dan juga Mbak Lesti agar supaya amanah yang Allah berikan kepada mereka berdua dapat dijaga dengan sebaik-baiknya. Hal-hal kejadian yang pernah dilakukan dan terjadi harap diambil pelajarannya untuk semuanya. Di hadapan sang istri, ia juga meminta maaf kepada keluarga Lesti Kejora. Ia berusaha meyakinkan keluarga Lesti jika ia akan membuktikan sebagai menantu yang layak dipilih mertuanya. Saya juga tidak lupa untuk mengucapkan mohon maaf juga. Mohon maaf sebesar-besar kepada pihak keluarga istri, ayah mertua saya, ibu mertua saya. Karena saya hampir gagal mengemban amanah yang mereka berikan. Salah satunya ya, saya yakin juga beliau akan menjadi ayah yang baik juga karena kan beliau punya anak, jadi insya Allah beliau akan memberikan contoh yang baik untuk anaknya nanti. Janji Bilar ini wajar sengaja diucapkannya sesumbar di hadapan media. Apalagi sebelumnya tersiar kabar jika ayah Lesti, Endang Mulyana lah yang sebenarnya sejak awal melaporkan sang menantu. Bahkan ketika pekan lalu Lesti mencabut laporan, Endang tampaknya belum ikhlas menerima keputusan putrinya. Lantas benarkah sejak kasusnya dicabut, Bilar belum menemui kedua orang tua dan keluarga Lesti sehingga ia merasa perlu berjanji di hadapan awak media? Benarkah orang tua Lesti masih menutup pintu maaf untuk Bilar? Saya ingin meyakinkan mereka lagi bahwa saya insya Allah mereka tidak gagal memilih saya sebagai menantunya, tidak gagal memilih saya untuk memberikan tanggung jawab yang besar untuk menjaga istri saya. Dan terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan sangat baik, yang telah membantu dalam proses mediasi sehingga tercipta kedamaian di antara kami. Dengan adanya perdamaian, kesepakatan semua sudah dituangkan semua dan sudah juga ditandatanganin dari pihak Dede Lesti dan Kak Bilar. Jadi mengenai apa yang sudah terjadi sebelumnya sudah dituangkan di dalam perdamaian dan dari Kak Bilar sendiri juga sudah menyampaikan permintaan maafnya kepada pihak keluarga Dede dan juga pada saat kejadian hari keduanya sudah langsung datang ke rumah sakit untuk melakukan permintaan maaf kepada kedua orang tua dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi. Dan juga kepada kuasa hukumnya Dede Lesti juga Mas Bilar juga sudah menyampaikan bahwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Dua-duanya sama, mau bagaimanapun orang tua kan ini udah kesepakatan dari keluarga, kesepakatan dari orang tua, kesepakatan dari saya dan keluarga besar untuk memutuskan perdamaian ini. Nah kemudian pas lagi ngomong, pas lagi bicara lagi, Bilar merangkul lagi, berarti penguatan. Intinya dari beliau sama seperti pada saat hari Jumat lalu bahwa sudah mengikuti kemauan dari pihak keluarga dan juga dari Dede bahwa pencabutan dan perdamaian sudah disepakati kedua belah pihak. Cinta Lesti akhirnya mengalahkan sejumlah alat bukti yang sejatinya digelar. Tapi sayang, pengampunan Lesti tak serta-merta bisa menghapus reputasi Bilar yang sudah anjlok sejak kasus KDRT dilaporkan. Sebaliknya, jika bulan-bulanan hujatan selama ini hanya mengarah pada Bilar, kali ini Lesti pun banjir hujatan. Warganet terutama fans Lesti kecewa atas keputusan Lesti mencabut laporan hanya karena demi keutuhan bahtera. Mereka menuding Lesti justru melindungi pelaku KDRT. Komentar demi komentar pun datang menghujam Lesti. Lantas bagaimana reaksi Lesti? Untuk masyarakat Indonesia, Dede mengucapkan permohonan maaf karena dari apa yang sudah terjadi, musibah ini mungkin membuat keresahan bagi masyarakat, tapi insya Allah keputusan ini keputusan yang terbaik insya Allah untuk keluarga kita. Kalau kita melihat apakah mereka itu baik-baik saja kondisinya, ya perlu proses ya, tapi yang jelas sudah jauh lebih stabil, jauh lebih baik ketimbang
kemarin pas kita lihat lagi persidangan lah, pas lagi datang malam-malam lah, itu jauh lebih baik gitu loh, jauh lebih tenang. Karena para public figure ini juga menjadi tokoh, menjadi idola karena publik, maka harusnya juga tetap kemudian memperhatikan apa yang menjadi harapan-harapan publik. Jangan sampai perilaku baik itu di layar kaca maupun di luar layar kaca itu kemudian membuat keresahan di publik, membuat kekecewaan, membuat pupusnya harapan positif. Saya kira apa yang diharapkan publik hari ini sangat positif kepada public figure. Saat kasus Bilar sudah SP3, maka otomatis keputusan ini menggugurkan statusnya sebagai tersangka, apalagi terpidana. Ya, tidak. Bebas. Artinya ini RJ kan berjalan dengan baik. Betul. Iya, betul. Jika berujung atau berakhir dengan perdamaian, dengan proses yang jelas dari syarat-syaratnya dari material, kemudian formal sudah terpenuhi, itu kita bisa RJ atau restoratif justice. Sementara Komisi Penyiaran Indonesia yang sudah terlanjur menggelontorkan edaran blacklist untuk Bilar agar tak lagi tampil di layar kaca, belakangan mulai kendor memperkarakan Bilar. Mereka malah cenderung netral merespon hasil keputusan ini. Lantas benarkah KPI merasa terlalu cepat mengambil keputusan atau ada tekanan dari pihak lain? Apa reaksi KPI ketika diminta warganet untuk memblacklist Lesti? Benarkah KPI berani mengeluarkan surat edaran atau kembali ciut? Yang kemudian masuk di Komisi Penyiaran Indonesia itu ada 2 aspirasi. Yang pertama tentang boykot Lesti Bilar, yang kedua adalah tentang Lesti tetap di hati. Itu adalah 2 aspirasi publik yang tentunya KPI akan sama-sama memperhatikan kedua-duanya. Karena apa? KPI ini pada posisi yang netral, ada kemudian program siaran yang menggunakan yang bersangkutan untuk jadi presenter, sudah tidak lagi melibatkan yang bersangkutan. Menurut gue orang yang ngaco itu tidak perlu diberi panggung. Walaupun gue pun keberatan dengan cara dia dicabut. Waktu itu kan ada satu TV station yang sampai membuat satu segmen sendiri untuk memecat apa segala macam. Gue tidak setuju dengan cara itu. Cukuplah dengan bikin public statement, press release. Nggak perlu segitu-gitunya juga, nggak perlu didramatisasi yang menghasilkan uang untuk mereka. Saya juga khususnya kepada teman-teman wartawan, bikinlah berita yang menyejukkan. Please, tolong supaya kedua belah pihak ini menjadi keluarga yang baik ke depan. Itu aja permintaan kita ya. Kita semuanya mendoakan mudah-mudahan ini semua menjadi pelajaran buat kita semua.